wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivyuku Eva dengan NRP 2223806 kelas reguler 1. Saya menempuh pendidikan D3 Rekomedis di Universitas Setia Malang. Pada kali ini saya menemui tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dipimpin oleh Pak Henry Diharto, Skep NS MPD. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sistem respirasi. Sistem respirasi, sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas, alat pernapasan manusia. 1. Hidung cavum nasalis. 2. Tekak faring. 3. Tenggorokan trakea. 4. Cabang tenggorokan bronkus. 5. Bronchiolus. 6. alveolus. 7. Paru-paru. Cavum nasal. Fungsi yang pertama sebagai alat untuk menghirup udara. 2. Penyaring udara yang akan masuk ke paru-paru. 3. Sebagai indera penciuman. Morfologi yang pertama, lubang hidung berhubungan dengan rongga hidung. Rongga hidung ada rambut hidung dan selaput lendir. Fungsinya menahan sebagai kotoran yang masuk dalam hidung. Rongga hidung, bagian terdapat di rongga hidung. Yang pertama, rambut penyaring udara, sel koplet penghasil lendir, mucis untuk melemapkan udara. 3. Sel olfaktori atau pembau. 4. Sinus. Sinus berada pada bagian rongga samping dan atas dari hidung. 5. Tulang rawan yang lentur. 6. Pemisah septum, pemisah menjadi 2 rongga hidung. Faring. Faring adalah tenggorok atau kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Hubungan faring dengan rongga hidung untuk produksi suara serta memungkinkan manusia untuk bernapas menggunakan mulut jika diperlukan secara medis, memasukkan makanan melalui hidung. Laring atau kotak suara. Yang pertama, organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Yang kedua, laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Yang ketiga, fungsi utama laring adalah melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Yang keempat, pada laring juga terdapat tonjolan yang menjadi ciri seksual sekunder pada pria atau lebih dikenal sebagai jakun, bronkus, dan alveolus. Yang pertama merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Yang kedua, bronkus kanan lebih vertikal daripada kiri. Karena strukturnya ini sehingga bronkus kanan akan mudah masuk benda asing. Itu sebabnya paru-paru kanan. Yang ketiga, fungsi alveoli menyimpan udara untuk sementara waktu untuk memungkinkan penyerapan oksigen ke dalam darah. Yang keempat, paru-paru. Yang pertama, selaput paru-paru, pleura, dan di sela-sela selaput terdapat cairan limfa untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu pengembang dan penipis. Yang kedua, paru-paru kiri sedikit lebih kecil dari kanan. Yang ketiga, paru kiri sebagai menjadi 2 lobus oleh visura obliquus. Pernapasan dada. Fase inspirasi. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada terangkat atau membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, hingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Fase ekspirasi. Pertama, otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara di dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Pernapasan perut. Yang pertama, fase inspirasi. Pada fase ini otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Yang kedua, fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan fase
relaksasinya. Otot diafragma kembali ke posisi mula pengembang, sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar, akibatnya udara keluar dari paru-paru. Proses pertukaran gas. Pada keadaan istirahat, udara yang dimasukkan sebanyak 500,350 sampai alveolus 150 di trakea. Yang kedua, di alveolus terdapat 5.500,350 udara masuk tersebut untuk memperbarui penyegar alveolus, sehingga diperlukan inspirasi berulang-ulang. Yang ketiga, pertukaran O2 dengan darah. 97% O2 diikat hubungi menjadi HbO2, sisanya diangkut plasma. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.